Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita semua pasti tahu, membaca buku panduan teknis pemerintah itu, wah kadang tebalnya udah kayak kamus kan, bikin pusing duluan. Nah, disinilah peran kita. Hari ini kita bakal mengubah panduan SIP DBUMD versi 2.0 yang tadinya padat banget, jadi sebuah perjalanan digital yang super jelas, praktis, dan tentunya fokus pada peran Anda masing-masing. Tujuannya cuma satu, mendorong pertumbuhan di daerah Anda. Tapi tunggu dulu, sebelum kita pusing memikirkan hal-hal teknis, klik tombol ini atau menu itu, mari kita lihat satu pernyataan misi yang menurut saya ini benar-benar kuat banget. Saya ambil langsung dari teks panduannya. Di situ ditekankan kalau BUMD itu nggak boleh cuma sekedar cari untung. Nggak bisa gitu. Mereka harus punya tata kelola yang baik, harus berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata buat pembangunan. Jadi mari kita sepakati satu hal sejak awal. Aplikasi ini bukan sekedar beban administrasi baru yang bikin ribet. Sama sekali bukan. Ini justru senjata strategis Anda untuk benar-benar merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, buat Anda para penggerak daerah yang jadwalnya super padat, tenang aja, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari pengenalan SIP di BUMD, lanjut membedah dashboard utama aplikasinya, lalu kita akan bahas peran spesifik untuk sekretaris daerah, peran untuk pembina BUMD, dan kita tutup dengan kolaborasi serta akses data. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pengenalan SIP DBUMD, gerbang menuju data daerah. Sebagai langkah pertama, coba perhatikan tampilan antarmuka login dari SIPD BUMD versi 2.0 ini. Kelihatan ramping dan modern banget kan? Proses masuknya juga nggak berbelit-belit. Anda tinggal pastikan tahun anggarannya sudah benar, masukkan NIP, ketik kata sandi, dan boom! Sistem bakal langsung mengantarkan Anda ke meja kerja digital. Ibaratnya, ini tuh pintu gerbang utama buat kolaborasi ekonomi antar pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Lanjut ke bagian kedua, dashboard utama aplikasi, yang menjadi pusat komando kita. Nah, apa yang paling menarik di sini adalah, begitu Anda berhasil login, Anda langsung disambut oleh sebuah pusat komando yang komprehensif. Dan ini dilihat langsung oleh Sekda maupun pembina BUMD ya. Peta interaktif yang Anda lihat ini pinter banget, karena dia mengubah deretan data mentah yang biasanya bikin ngantuk, jadi pengalaman visual yang nyata. Tinggal klik area manapun di peta Indonesia ini, dan Anda bisa langsung tahu sebaran serta jumlah BUMD di wilayah spesifik Anda. Benar-benar pemetaan kekuatan ekonomi lokal cuma dengan sekali klik. Dan nggak cuma sekedar peta geografi loh, dashboard ini juga ngasih analitik waktu nyapa yang super penting. Anda bakal langsung disajikan grafik jumlah BUMD yang udah dikelompokkan dengan sangat rapi. Ada berapa sih milik provinsi, berapa yang punya kabupaten, terus yang kota ada berapa, semuanya jelas. Nggak berhenti di situ aja. Sistem ini juga langsung nampilin data finansial makro di wilayah Anda. Misalnya nih, gimana tren pembagian dividennya, atau pergerakan laba dari waktu ke waktu. Semua informasinya tersaji instan di depan mata. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga, peran sekretaris daerah sebagai pengawas tingkat atas. Oke, biar di lapangan nanti nggak ada yang bingung soal siapa mengerjakan apa, kita bedakan dulu nih tanggung jawab kedua peran ini dengan simple. Di satu sisi, Sekda itu ibarat kaptennya. Beliau pegang kendali buat memantau gambaran besar, mendelegasikan akses pengguna, dan mengevaluasi laporan level atas. Nah, di sisi lain, pembina BUMD adalah pihak yang benar-benar ibaratnya berkeringat di lapangan virtual. Mereka yang bertugas melakukan input data, bikin profil lengkap tiap BUMD, dan mengurus manajemen operasional harian di dalam aplikasi. Buat Anda yang menjabat sebagai Sekda, fokus utama Anda ada di menu sebelah kiri. Coba perhatikan opsi yang namanya pengguna. Kelihatannya simpel, tapi jangan salah. Lewat menu inilah Anda punya kekuatan penuh buat mengatur, menambahkan, sampai mengelola seluruh tenaga kerja digital yang ada di dalam ekosistem si PDBUMD ini. Kalau Anda baca di buku panduan, proses manajemen pengguna ini kelihatannya panjang dan rumit banget ya. Tapi tenang, kita udah peras itu semua jadi 3 langkah utama yang bersih dan gampang banget diikuti. Pertama, Sekda cukup menambahkan identitas pengguna baru. Kedua, pindah ke menu pegawai. Dan yang ketiga, nah ini yang paling krusial, Sekda memetakan pegawai tersebut dan memberikan mereka peran sebagai pembina BUMUD. Selesai, Sekda baru saja menyerahkan kunci operasional ke tim andalannya. Nah, itu membawa kita ke bagian keempat, peran pembina BUMD, arsitek data daerah kita. Mari kita pindah dan lihat gimana sistem ini bekerja dari sudut pandang pembina BUMD. Begitu login, Anda bakal lihat opsi yang jauh lebih komprehensif. Kalau Sekda tadi adalah jenderalnya, nah, Anda ini adalah arsitek datanya. Pekerjaan berat Anda itu berpusat di menu yang lambangnya tas kerja itu, yaitu menu BUMD. Kenapa? Karena disinilah semua detail profil dan tata kelola perusahaan yang baik benar-benar dicatat dengan presisi ke dalam sistem.
Percaya atau enggak, kalau di buku manual, proses pendaftaran satu BUMD baru aja butuh sampai 22 langkah pengisian form. Bikin ngeri duluan kan? Tapi santai aja. Sebenarnya kita bisa ringkes itu semua jadi 4 aksi logis aja. Pertama, isi profil utama dan kontak BUMD. Kedua, unggah dokumen legal kayak perda pendirian. Ketiga, masukkan status satuan pengawasan internal. Dan terakhir, tinggal input angka-angka untuk laporan keuangannya. Udah, esensinya cuma 4 itu. Sekarang, Anda mungkin mikir, kenapa sih pembina harus repot-repot masukin data ini terus-terusan? Jawabannya ada di poin-poin krusial ini. Sistem itu butuh angka yang akurat, teman-teman. Kita butuh data real buat metrik kayak total modal disetor, pendapatan, sampai berapa dividen dan pajak yang dibayarkan. Tanpa data-data yang presisi ini, wah, janji manis soal pengawasan ekonomi daerah yang transparan itu ya cuma bakal jadi omong kosong belaka. Data-data inilah yang sebenarnya bikin sistem ini bernafas dan hidup. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kolaborasi dan akses data. Waktunya memetik hasil. Nah, di tahap inilah sekda maupun pembina akhirnya bisa senyum lega. Pasalnya, kerja keras masukin data tadi nggak sia-sia. Sistem ini ngembaliin data Anda dalam bentuk kecerdasan bisnis yang sangat berguna. Cara menarik datanya juga super intuitif. Anda tinggal pilih apa jenis usahanya, tentukan tahun anggarannya, pasang filter sesuai kebutuhan analisis, lalu klik cari sekarang. Habis itu, Anda bisa langsung mengunduh laporannya dalam bentuk PDF atau Excel. Sangat universal dan pastinya langsung siap dipakai buat rapat pimpinan berikutnya kan? Dan ini benar-benar menunjukkan puncak dari ekosistem digital kita. Pertama, ada menu kolaborasi bisnis. Ini luar biasa loh, karena dia berfungsi kayak direktori nasional yang ngehubungin produk dan layanan dari berbagai daerah. Kedua, semua data valid yang udah susah payah Anda input tadi, itu bakal bermuara ke BUMD Award. Jadi kerja keras Anda langsung membuka jalan buat daerah Anda untuk mengejar penghargaan keunggulan finansial bergengsi tingkat nasional. Tanpa terasa, kita sudah sampai di akhir sesi bedah materi ini. Jadi untuk menutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan buat Anda. Apakah Anda sudah siap mengubah tumpukan data di daerah Anda yang tadinya cuma sekedar catatan statis menjadi motor penggerak yang dinamis buat pertumbuhan ekonomi lokal? Menggunakan SIPD BUMD versi 2.0 dengan tepat adalah langkah pertama Anda menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas. Terima kasih banyak sudah membedah materi ini bareng saya dan selamat berinovasi di daerah Anda masing-masing.